Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan mencoba melanjutkan review terkait saham LQ45. Baiklah, kita akan coba langsung ke yang pertama adalah GGRM. GGRM market cap-nya 79 triliun ya. Jadi kemarin asing lebih banyak beli daripada ngejual. Dan sentimen pun sebenarnya cukup lumayan banyak ya buat GGRM ini, apalagi dia berhubungan dengan rokok. Kita coba lihat teknikal. Secara keseluruhan teknikal menyarankan untuk 71% dijual ya untuk saham GGRM. Terus dividen GGRM ini tahun kemarin nggak ada ya. Tahun kemarin nggak ada dia memberikan dividen. Profilnya seperti ini. Konsumen ya. Jadi kita coba lihat untuk teknikal. GGRM kemarin naik ya. Naik sebesar 0,68%. Cukup lumayan mengejutkan ya, karena IHSG harusnya turun, tapi dia coba naik. Ini untuk GGRM sebenarnya dia di bawah ya. Harganya udah jatuh banget sebenarnya. Bisa kita lihat standarnya emang segini sebenarnya. Tapi padahal dia pernah mencapai 100.000 ya per sahamnya gitu. Untuk jangka pendek kemungkinan besok dia akan turun ya. Kemungkinan. Tapi bisa aja kalau dia bisa breakout dengan candle yang kayak gini, saya perkirakan juga bisa naik ya. Berarti dilihat besok kalau dia udah mencapai angka supportnya di sini sekitar 41.045. Jadi bagi teman-teman yang pengen coba saham GGRM bisa diambil untuk trading sebentar aja ini ya. Untuk jangka menengahnya juga kayaknya dia harusnya naik ya. Harusnya dia naik, cuman terlihat sideways ya. Beberapa hari ini dia sideways. Seperti itu. Selanjutnya HMSP ya. Sama, ini sama-sama produk rokok juga. Market cap-nya 170 triliun. Kemarin lebih banyak menjual. Kita kategorinya juga sama GGRM. Beritanya juga pasti sentimennya terkait bea cukai dan lain-lain ya. Untuk teknikal sama 71% untuk dijual ya. Ini dia bagi dividen 20. Oke, jadi kemungkinan tahun ini juga akan bagi dividen ya. Dia bagi dividennya tiap tahun. Oke, kita coba lihat teknikalnya. HMSP dalam jangka panjang sebenarnya dia udah jatuh ya. Dia harusnya harganya di sekitar 4.000-an ya, 3.000, 4.000-an ini, 3.800. Jadi dia udah jatuh banget ya. Bisa kita lihat sebenarnya kemarin dia juga jatuh ya. Jatuh minus 1,35%. Tapi dia mencoba untuk breakout ya. Jadi kemungkinan besok hari Senin besok dia naik ini. Itu buat HMSP. Oke, selanjutnya ICBP sama, biasanya ini pasti kayak konsumen juga ya.
ICBP ini market cap-nya 110 triliun, asing beli dan jual sama, nggak terlalu jauh beda. Beritanya juga nggak terlalu banyak ya. Untuk teknikal dia 57% diharapkan untuk dijual ya. Dividen dia tiap tahun ngasih dividen. Untuk profil dia hampir sama rokok tadi ya, konsumen ya. Tapi dia juga isi ya. Dia juga termasuk kategori isi. Kita coba lihat teknikal. Dia turun ya. Turun kemarin di kisaran 1,56%. Sebenarnya gimana sih ICBP ini? ICBP ini kalau dilihat trennya berarti harganya emang di sini ya. Harganya emang di 10 ribuan, tapi ini udah jatuh banget ya. Dia coba untuk naik ke support, ternyata balik lagi IHSG turun, dia juga ikut turun gitu. Jadi tapi dia masih kemungkinan juga akan turun dikit ya, sehingga dia akan naik lagi besok. Disarankan membeli di harga 9.400 ini ya, 425. Oke, selanjutnya Inco. Inco market cap-nya 63 triliun, lebih banyak beli daripada jual ya asingnya. Tapi bisa kita lihat kayaknya harga Inco agak melambung tinggi ya. Coba kita lihat. Sebenarnya sentimen buat Inco juga sangat bagus untuk akhir-akhir ini. Secara teknikal menyarankan untuk membeli 93%. Bagi-bagi dividen udah lama ya. Inco nggak bagi-bagi dividen sejak tahun 2014. Terus profile ya ada isi di sini, ada pertambangan. Coba kita lihat teknikal. Inco kemarin naik ya, naik. Untuk Inco kalau dilihat dari prediksi kayaknya Inco akan jatuh besok ya di daerah supportnya di sekitar harga 5 ribuan ya. Ya karena sebenarnya Inco itu biasanya dia harga 3 ribuan. Tapi kembali lagi ini berpengaruh terhadap IHSG juga mungkin berpengaruh terhadap nikel nanti ya. Oke, selanjutnya INDF. INDF market cap-nya cukup lumayan besar, 59 triliun. Kemarin asing beli sama jual nggak terlalu beda. Biasanya INDF ini dapatin ini ya, sentimen yang agak bagus gitu. Apalagi terkait dengan isu-isu COVID-19 ini. Secara teknikal untuk menyarankan 70% untuk dijual. Dividen dia ngebagi ini ya, sekali setahun berarti, sekali setahun. Ini kategorinya. Kita coba lihat INDF, Indofood ini dia udah di batas, sebenarnya batas harganya emang segini nih gitu. Tapi apakah dia bisa naik? Bisa banget dia bisa naik ini. Bisa banget dia naik karena dia udah turun cukup lumayan jauh. Sideways-nya cukup lumayan lama juga ya penurunannya gitu. Jadi kemungkinan besok INDF naik ada ya. Oke, selanjutnya INKP. INKP market cap-nya 71 triliun, lebih banyak ngebeli kemarin ya. Coba kita lihat sentimennya. Ya ada berita buat INKP terus ya tiap hari. Secara teknikal menyarankan 100% untuk beli gitu. Ini dia per sekali setiap tahun ya ngasih dividen. Ini kategorinya, kita coba lihat teknikalnya. Sebenarnya dia udah di puncak banget INKP ya. INKP kalau dilihat dari IHSG
turun, kemungkinan juga besok dia akan coba dia akan turun juga besok ya. Tapi kalau misalnya ISG naik, kemungkinan besar dia akan naik gitu. Ini batas supportnya ada di 11.600 ya. Selanjutnya INTP itu market cap-nya 56 triliun, lebih banyak beli kemarin ya asing ya. Kita coba lihat teknikal, 100% ya untuk dibeli, disarankan untuk pembagian dividen 2 kali dia ngasih dividen per tahun ya. Untuk tahun kemarin ya. Terus profilnya ini cukup bagus nih, ada isinya juga nih gitu, ada industri dasar dan lain-lain. Coba kita lihat teknikal kemarin kayaknya dia turun ya. Coba gitu. Padahal sebenarnya awalnya dia naik, tiba-tiba turun secara garis besar. INTP harusnya dia coba koreksi dikit ya ini. Kemungkinan besok dia akan koreksi gitu. Sebelum dia akan break lagi ke atas. Selanjutnya ITMG. ITMG market cap-nya cukup lumayan besar ya, 15 triliun. Lebih banyak menjual kemarin asing. Beritanya ada ya, hampir tiap hari juga ada gitu biasanya. Terus secara teknikal 71% untuk membeli ya buat ITMG. Dia ngasih dividen dua kali setahun ya. Untuk tahun kemarin ini sangat bagus juga buat megang sahamnya ya. Secara teknikal ITMG ini ya turun sebenarnya ya. Dia harusnya bisa bangkit karena dia pernah mencapai support di 32.000 gitu. Ini 50% dia turunnya ya. Cukup lumayan jatuh dia untuk harganya. Tapi secara harga normal dia emang harga normalnya harga segini ya. Untuk support dia ada di sekitar 11.100-an. Selanjutnya Java market cap-nya 18 triliun, kemarin asing beli dan jualnya hampir sama. Untuk berita dia hampir tiap hari juga ada. Teknikal 100% beli ya. Untuk Java secara pembagian dividen dia cuma sekali setahun. Profilnya seperti kategorinya dia cukup lumayan banyak ya. Secara teknikal harusnya dia bisa naik karena secara garis besar dia harga sebenarnya emang di sekitar 1.550-an gitu. Kalau ISG turun, apakah Java akan turun? Saya sedikit ragu ya buat ini sebenarnya. Cuman kemungkinan bisa turun juga ada ya. Untuk teman-teman yang pengen beli, bisa beli di sekitaran harga 1.320 ya. Selanjutnya JSMR, market cap-nya cukup lumayan ya, 34 triliun. Kemarin lebih banyak hasil ngejual. Biasanya dia ada berita terus ya buat si JSMR ini. Secara teknikal disarankan beli 100%, dividen setiap tahun. Bagus ini, cukup lumayan. Ada LG45 juga buat jasa marga. Kita coba lihat secara tren jasa marga dia udah naik turun ya. Sebenarnya udah pas dia di harga ini. Dia di harga 4 ribuan sampai 5 ribuan ya. Tapi kemarin dia coba turun. Kemungkinan jasa marga besok akan coba koreksi ya. Jadi bisa dibeli di kisaran harga 4.220-an. Selanjutnya KLBF lumayan ya, market cap-nya 76 triliun. Asing beli sama jual hampir sama. Untuk berita sebenarnya dia hampir tiap hari ada ya.
bisa 2-3 kali. Secara teknikal 100% disarankan untuk membeli. Kita coba lihat dividennya, dia ngasih 2 kali setahun ya. Ya, ini untuk kategorinya cukup lumayan banyak. Kita coba lihat KLBF. KLBF kemungkinan dia akan koreksi dikit ini ya. Tapi sebenarnya dia udah di harga wajarnya. Jadi buat yang miliki KLBF, saya nyaranin buat beli di harga support ya, di sekitar harga 1.500-an. Selanjutnya MDKA. MDKA ini market cap-nya cukup lumayan bagus, 53 triliun. Lebih banyak asing untuk membeli kemarin. Sentimen dia bagus ya. Kita bisa lihat secara teknikal 71% untuk membeli. Kalau untuk dividen dia belum pernah memberikan dividen ya. Kita coba lihat MDKA. MDKA beberapa hari ini turun ya. Beberapa minggu ini dia turun. Coba kita lihat dia turun ya. Kita bisa lihat gimana sih MDKA selanjutnya. Sebenarnya dia udah di bawah support. Jadi saya menyarankan belinya itu di harga support ya, biar tidak terlalu dilihat seperti pom-pom gitu ya beli sahamnya ya. Jadi kalau mau beli bisa kalau IHSG besok naik ya. Tapi saya menyarankan beli di harga 2.100. Oke, selanjutnya Mika. Mika market cap-nya cukup lumayan ya, 35 triliun. Asing lebih banyak ngebeli. Sentimen dia bagus ya. Ada tiap hari. Secara teknikal dia 64% untuk disarankan dijual. Dividen dia ngasih setahun sekali, tapi 2 tahun belakangan nggak ngasih ya. Oke, kita coba lihat. Ya, Mika turun ya. Harusnya Mika bisa coba naik nanti di hari Senin tanggal 25 ya. Oke, selanjutnya MNCN ya. MNCN market cap-nya lumayan 17 triliun. Asing lebih banyak ngejual ya daripada ngebeli. Tapi ini dibantu sama ini ya. Beritanya sentimennya sama Ustadz Yusuf Mansur. Teknikal 71% untuk ngebeli. Kalau pembagian dividen harusnya dia tiap tahun ngasih dividen, tapi mungkin tahun kemarin enggak ya. Untuk ininya teknikal dia udah jatuh banget sebenarnya dari harga batas wajarnya gitu ya. Tapi kemungkinan besok dia harusnya koreksi dulu, terus dia bisa coba untuk naik. Oke, selanjutnya Pegas market cap-nya cukup lumayan besar ya, 41 triliun. Asing lebih banyak ngejual ya daripada ngebeli. Untuk sentimen dia ada hampir tiap hari ada. 71% ya. 86% nih untuk ngebeli secara teknikal. Untuk dividen dia udah lama banget nggak ngasih dividen ya. Kita coba lihat secara teknikal dia tuh sebenarnya udah jatuh banget ya. Padahal dia udah pernah nyampe 6.000 ya. Dia pernah nyampe 6.000, terus pernah juga nyampe di 6.000 ya, 6.000. Dia pernah nyampe di harga 6.000. Tapi sekarang harganya di sekitaran harga 1.600-an. Kemungkinan sih Pegas akan koreksi ya. Dulu. Saya menyarankan belinya di harga support ya 1.300-an. Oke, terakhir PTBA. PTBA market cap-nya ada 32 triliun. Asing lebih banyak membeli kemarin ya daripada ngejual.
Secara sentimen dia sebenarnya bagus ya, hampir tiap hari ada berita terkait PTBA. Secara teknikal 71% untuk dianjurkan membeli ya. Kalau PTBA sekali setahun memberikan dividen ya. Kita coba lihat teknikalnya. PTBA sebenarnya dia udah di batas harga wajar ya, cuman dia kemarin jatuhnya cukup lumayan ya, di 2.700. Sedikit koreksi, saya memperkirakan dia sedikit koreksi di harga 2000-an, 2.400, tapi nanti dia akan coba bangkit lagi. Karena di tanggal 23 Desember dia pernah capai harga 4.000 ya, 4.400. Nah, ini kembali lagi tergantung harga batubara seperti apa. Sekian review yang saya berikan. Kalau ada yang pengen nanya-nanya boleh, pengen memberikan masukan juga boleh, kita terima di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.